Honor. Honor kan aku Terbesar. saat itu jadi model termahal. Oh iya. Oh, gue sampai pernah digencet kakak kelas gara-gara ini, gara-gara Digencet, cowok. Bentar, digencet kok. Cantik lo. Gitu. Gitu maksudnya. Next era gengs, jumpa lagi di bar paling fenomenal sejagat digital. Apalagi kalau bukan Duo Gacor. Duo. Ada Catherine udah 2 Wilson. tangan Catherine Wilson. Atau lebih nyaman disapa Kak Keket ya? Iya, Atau boleh. ada panggilan lain nggak sih? Apa aja boleh. Itu Pak. itu ada ceritanya loh itu kenapa Coba, dipanggil coba, keket coba. itu. Boleh langsung. Langsung ya. Asik nih nggak usah pakai mandudar. Iya, boleh. Itu jadi dulu di agensi aku itu, aku di Look Models kan. Look Models itu ada 2 yang namanya Catherine Wilson dan Catherine Sharon. PJ Cathy kan. Oh, Cathy Sharon, oke. Cathy Sharon. Jadi Cathy itu kan nama panjangnya juga Catherine Sharon. Nah, itu jadi sempat di backstage itu kacau balau. Karena bajunya ketukar. Jadi Sama-sama Catherine. Iya, kalau fashion show itu kan selalu ada fitternya. Ya. Ada yang orang yang bantu Pikiran kita kotor. untuk Harusnya Victor. Oh, Victor ada. Fit. Oh, Victor. Cocok, orang yang mencocokkan. Oh, I see. Gitu. Ada yang bantu kita untuk mengenakan busana untuk fashion show itu gitu. Kalau pakai sendiri kan agak sulit ya. Nah, dengan waktunya yang sangat Ketat hektik banget, itu, hektik ketat babak, banget hitungan detik. gitu. Jadi ada yang bantu. Nah, itu kita sempat ketukar, jadi sempat yang panik-panikan di backstage. Wah, lari sana lari. Sementara show besar. Modelnya banyak banget, jadi hektik banget di backstage. Nah, itu bisa yang satu di sini, satu di sana. Iya lo lari. Oh, salah nih bajunya. Iya. Beleberan orang Ini kemana-mana lagi, ya. iya gitu. Desainer bilang, "Lo kok ini dipakai ini kok dipakai cepat." Ketuker. Cepat. Akhirnya lepas. Akhirnya dari agensi itu siapa waktu itu ya awal mulanya ya manggil Bernard. Kayaknya salah satu pemilik Look Models di agensi itu kayaknya. Koreografer juga Bernard waktu itu Uncle Bernard. Uncle Bernard. Nggak pakai bir ya? Bernard. Biar. Berarti Jadi Akhirnya ini udah deh keket ini aja panggil keket. Oh ya udah akhirnya jadinya sampai sekarang tuh. iya banyak juga ya Oke, udahlah. oke. Fine aja. ngomong-ngomong soal karir tuh, dulu dimulai karir tuh tahun berapa Kak Keket? Awal karir itu umur berapa ya? Aku tuh SMA tuh inget banget SMA itu tahun 98, aku umur berapa tuh? 17 ya? 17-18 lah ya. 17 tuh. Berarti lahiran 81? Wah betul sekali. Wow, matematik you, Oaks Jukes. Iya, Kalian bener pasti ya? masih dibawa-bawa Eke Iya, kan? pasti, makanya. Aku masih muda banget. Aku lahiran 2000 kan. Aku 2009. Iya. 2000. Kayak aku mesti manggil kamu Mami deh. Iya. Mami Keket. Itu juga kalau teman-teman sinetron tuh biasanya kan kalau udah sekarang gitu belakangan ini perannya pasti ibu-ibu kan. Jadi banyak tuh lalu dipanggil mami gitu. Oh iya. Pas kan? Jadi gue manggil dia Mami tapi kamu manggil aku Mbak. Gitu ya. Termasuk Nikita Willy juga jadi anak aku kan. Oh wow, beruntung sekali anaknya Nikita Willy. Sampai sekarang kalau ketemu kadang-kadang Mami, udah nggak di lokasi deh, nggak usah panggil Mami. Oh iya gitu kan. Aku juga punya anak juga, Willy juga. Willy Wonka namanya. Wonka. Iya, Oh, benar. si coklat. Willy Winarko. Willy Wonka. Dia amazing. Sama Wiko Babat ya. Aduh, ini. Berarti dimulai tahun 98 ya? 98 Itu waktu pertama berkecimpung jadi profesinya apa? Waktu itu awalnya masih belum syuting, masih belum sinetron, film itu enggak, masih model aja, model-model menghiasi majalah gitu kalender kan. pernah Kalender pernah juga, Pernah. iya. Di bulan apa inget gak? Full dong 1 tahun. Wow, full. gila, eksklusif Full ya. eksklusif That's dong. Produk kalendernya produk apa tuh dulu? Ya biasanya otomotif, Yeah. terus aku juga kan dikontrak lumayan lama sama produk kecantikan Mustika Ratu gitu, jadi brand ambasadornya, jadi bukan hanya untuk makeupnya aja, tapi semua produknya tuh waktu itu. Berarti Jadi kecantikan untuk bener. masker bangkuang, untuk slimming tea, pasta gigi, daun sirih, banyak deh pokoknya banyak sekali produknya saat itu. Gitu. Laku ya dulu ya, laku. Alhamdulillah. Iya, berarti apa Jadwal tadi? full. Wow. Dulu boleh tahu Luar nggak sih, biasa. waktu tahun 98 itu pertama kali dapet job foto, Dapat foto itu dapat imbalannya berapa tuh Kak?
Aduh, yang pasti nggak bisa traktir Bahasanya kalian lah ya. Bahasanya imbalan. Bisa Yang enak apa ya bahasanya? Di episode sebelumnya dia bilang minuman keras. Sekarang imbalan. Budget. fee, fee. honor. Udah Mama, gini aja deh kita ambil tengahnya. Dutracknya dapat berapa spot? Iya. Berapa langsung spot dutrek, di zamannya? Gua seneng nih kalau ngomongin dutrek. Hey, I like it too, you know. Cantik. Everybody like it. Hi. Fans kamu juga nungguin tuh. Terus berapa ya waktu itu ya, masih sekitaran ratusan ribu lah ya. Ya, tapi di zamannya udah oke lah ya. Zaman itu ya bisa traktir teman-teman di kantin sekolah. Kantin sekolah. Pempek tapi ya. Pempek dulu. Udah teman-teman kan udah pada heboh tuh di sekolah kan. Langsung aku promosi, beli majalah aku ya gini gitu. Oh. Sampai gurunya juga. Masih ingat nggak majalahnya apa waktu itu? Hai. Waktu itu majalah Femina, Dewi, Fit. Bobo pernah? Bobo enggak tuh. Dulu apa sih bahasa langganan dulu cuy? Jilid ya dulu ya? Julid. Julid. Bukan. Bahasanya apa sih kalau keluar yang baru? Edisi. Dulu sering banget tuh sampai pernah ya lagi traffic light gitu, lagi lampu merah. Kan majalah-majalah bayangan. Lihat muka sendiri. Muka saya. Di mana muka saya. Apa yang dirasa oleh Kak Keket ketika ngeliat muka sendiri ada di orang di seneng banget karena kan setiap pemotretan itu pasti kan temanya beda. Ya, jadi bener. aku kan terlihat beda-beda gitu. Kayak pernah juga di make upin ala-ala jadi Audrey Hepburn, terus jadi Marilyn Monroe dengan make up Marilyn Monroe dengan yang dengan baju putihnya yang ketiup-tiup angin itu. Gitu. Oh, pernah begitu juga ya? Pernah dong, tematik ya. Majalah. Jadi seneng banget kumpulin deh tuh ya. Kayak baru berapa hari lalu ini ada fans ya DM aku, kan sekarang udah medsos ya, udah DM Instagram udah DM aku, kirim foto aku 2003, 2004. Seneng banget aku. Dia masih punya ininya masih punya, dikeluarin sering banget tuh, banyak yang kirim-kirim. Thank you ya. Kak Keket, dulu kalau flashback nih ke masa sekolah, pada masanya ya. Iya. Tipe-tipe cowok inceran Kak Keket tuh pada masa itu yang seperti apa sih cowoknya? Pastinya yang mature dong. Oke, gue dong. Langsung kayak laki keluar. Laki nggak boleh ngonek bro. Gitu. Berarti yang kayak gue gini dulu pokoknya idaman maco ya, apalagi berkumis-kumis gitu. Lagi. Jangan gituin, keluar lagi. Iya, pokoknya gitu Betina lah ya. ketawa gue jambak loh. Terus gue suka tuh cowok tuh yang pinter. Gue itu tuh survei di sekolah. Oh, of course. 76 kali 76 tambah 42. 348. Ya, kalau temen sekelasnya ada yang cocok, nggak ada yang oke, gue cari deh tuh kakak kelas ya kan. Nah, aku lebih suka cowok yang dewasa, terus yang suka sport gitu kan. Anak basket gitu anak kan. Basket, ya kan. Anak anggar gitu ya. Suka dulu. Terus yang pintar gitu, gue suka, jadi kayaknya bangga gitu. Kalau yang tapi dulu kamu waktu sekolah termasuk bukan kembang desa lagi di kepala gue, apa idola nggak? Oh banget. Putri sekolah. Putri sekolah. Iya. Gue sampai pernah digencet kakak kelas gara-gara cowok. Dilabrak. Digencet. Cantik lo. Gitu maksudnya. Digencet bahasa. Udah jarang kan dengar kan dilabrak. Maksudnya dilabrak. Gila banget digencet. Cantik loh. Keket. Gila. Gue bayangin nih, ya ampun. Oh, dilabrak. Ya gitu deh ya, karena bahasa-bahasa pasti lama gara-gara keluar. dibilang so cantik loh gitu-gitu ya. Emang gue cantik ya kan, jadi pas dimarahin gitu, lu jangan so cantik ya, emang gue cantik. Anjing, dasar lo lawan. yang lawan ya sama kakak kelas. Ya gimana dong? Terus gimana endingnya? Don't hate me because I'm beautiful. Oh yeah, don't hate me because I'm beautiful. Itu Gitu kutukan dari aku lahir, tolong. Berarti seorang Catherine Wilson juga pernah dibully lah ya. Iya pernah lah, cuma ya udah lah ya, aku bilang udah deh, daripada berantem mendingan kita adu ini aja, main volley atau sport gitu. Aku suka. Nyelesainnya di sport. Waktu Iya, atau sekolah ngajakinnya main karet. normal sih. Itu mah mainnya sama gue jago ya. Catherine Wilson tuh asli murni Indonesia atau ada campuran dari? Campur dong. Oh iya, keturunan apa sih? Campur-campurnya banyak ini. Mana? Gado-gado. Wakanda. Mamaku itu Wakanda. Waka. Campuran mana? Indonesia. Dan mama tuh Sunda, terus ada Arabnya. Oh, Sunda ada Arabnya. Kakekku tuh Arab, nenekku Sunda. Udah. Sundanya tekan di? Bogor aja. Sorry itu Jawa, sorry. Arab, Sunda. Arab, Sunda. Terus papaku tuh Inggris.
Wait. So Wilson asli from Inggris. bokap. From Wilson. England. Oh. UK. United Kingdom. Eropanya ada, Timur Tengahnya ada, Sundana Asianya aya. ada. Sundana Iya. teh aya. Sundanya Seetik ya. di mana? Seetik. Seetik pisan Di Bogor. Oh, Bogor. Banyak jadi keluarga Urang ada yang di sadayana teh urang Bogor, ada yang di Banten. Ada lagi nggak kurang nih? Apa? Apalagi Mau Arab tambahin? Sunda. Terus Cukup. udah. Nanti kalau Eka punya anak baru tambah lagi kan Iya. Bugis. Wih. Iya. Iya, benar, Berarti benar. suami asli Bugis ya? Suami asli Bugis. Asli Bugis. Ketemunya di mana sih dulu sama suami? Ketemunya kebetulan aku lagi ada kerjaan di Makassar. Nah, di sana lah ketemunya. Wih, sama Daeng ketemu Daeng ya. Ketemu Daeng ya. Iya. Padahal sebelumnya Eka jauh-jauh ke Amerika, ke Eropa, ketemunya jodoh. Ketemunya Emang Daeng. jodoh kita nggak ada yang tahu Betul. kan. Iya, ya benar, kan? Benong. Pas ada kerjaan di sana, terus ketemu, udah kebetulan ada temen yang temennya dia temen aku juga gitu ya, udah dikenalin. Udah semenjak itu jadi Sampai jadi sekarang deh, deh. sering deh tuh telepon-teleponan. Terus dia datang ke Jakarta. Waduh, kok dia datang? Oh, niat ya? Gimana nih? Coba. Ya udahlah temuin lah ya, udah datang. Ya udah dekat. Habis itu dia menyatakan mau serius. Aku juga yang, "Hah, beneran nih mau serius?" Tapi beda ini ya, kau di sana, aku di sini kan. Akhirnya LDR ya mau. LDR, tapi baru dia balik ke sana, balik ke Makassar, baru berapa hari balik lagi. Sorry. Coba cheers lagi, cheers lagi. Cheers lagi. Kakek kan tuh minumannya mahal loh, bening soalnya tuh. Wow, ini paling Biasanya mahal. bening-bening tuh yang murni tuh. Spiritus. Spiritus. Nggak ada campur-campurnya. Aduh. Enggak dong, itu air putih. Nah, Gitu. terus dengar-dengar pengen punya anak kembar. Pengen banget. Apa iya? Cus, pengen banget. Kembar cowok apa cewek, Kak? Aduh apa aja lah, namanya juga anak kan titipan Tuhan ya, jadinya sedapatnya aja. Yang penting kembar. Yang penting ya pengen sih kembar gitu. Kalau yang nggak kembar juga nggak apa-apa. Yang Emang kenapa Sema kalau kembar tuh apa pengen double repot? lucu atau? aja gitu Luncang kan, ya, gemes double ya, jackpot ya. Double. Iya. Gitu berarti- kan, jadinya kanan kiri kan, jadi nggak. Chris, biasa kan kanan kiri kan anak sama suami. Kalau dia main, wih. Berarti suaminya gak dapet jatah. Iya. Oh dapat dong, Pasok, dapat gitu yang ya. lain. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong, gue mau nanya deh, kalau lahiran kembar itu bayarannya sama? Maksudnya kita persalinannya sama atau gimana Wah, sih? gila. Atau per anak dihitungnya? Coba bisa ditanyakan langsung Coba, kepada gila ibu, banget. ibu dokter. Kalau ada yang tahu langsung komen salah aja. nanya. Enggak, soalnya kalau emang lahiran anak kembar dibayarnya satu, kalau bersalin, gue besok anaknya kembar aja. Gitu ya, biar Jadi keluarnya pengiritan. dua, ya kan? Sekalian ya. Buy one get one. Buy one gitu. get one. Gila banget nanyain billing. Langsung. Nggak tahu soalnya. Kayaknya gimana. pengen aja dari dulu admire aja gitu, seneng aja gitu kalau ngelihat kembar. anak kembar gitu kayaknya so gemes banget. Iya, lucu ya, lucu double. Tuh. Kita aminkan Pasti repotnya bersama-sama double ya. juga. Iya benar. Amin, dapat Amin. kembar. Amin. Yanto Yanti, Cerah ya. Joko Jiki, Ical Icul. Oke, terus nanti kalau misalnya Udin Adinda Anaconda, kayaknya ya bisa ya, bistik ya. Bistik Bistik. kan. Iya, soalnya Bismil. Bistik, kakek Cat nih Bistik. dari aku ngobras ya sama Dese bistik, bahasa Bistik menggaul. dong. Tapi belum banyak harus diupdate juga nih. Coba kita Ya tes kan, ya kalau iOS-nya. misalnya Kosakata. ya tes iOS-nya. misalnya aku mau makan pasti tahu. Eka mawar mekel. Tuh kan. Mau tuh mawar ya? Bulan. Oke. Jago. Kurang update ya? Bukan, itu udah oke Udah banget. Pentium Masa 4 itu. sih? Oh, bisa Edisi aja. terbaru. Tapi aku yakin banget ini pasti mereka lebih canggih lagi dibandingkan. Oh, Tintus, Mak. Masalahnya kakek Cat, Desa dia belajar dari originalnya. Desa pergaulannya dunia modeling. Wow. Sumbernya bahasa gaul. Di mana-mana Iya. ketemunya dari pagi sampai malam semuanya. Tapi seru banget, itu menghibur banget ya. Jadi kayak Menghibur. kalau kayak sekarang gitu, aduh gue kangen nih, bilang tuh manajer gue. Mana kapan syuting gue bilang. Kangen banget syuting sinetron, syuting film karena ya gitu kan di lokasi syuting tuh walaupun kita udah capek, udah ngantuk gitu, ada aja yang Hiburannya latah lah, yang ya, gila, yang bener-bener. yang apa. Jadi menghibur dan itu ngangenin asik gitu loh. ya Bun. Terus catat. Catat. Kapan Yuk di syuting? calling lagi ya. Tapi kakek lancar Cat. ya, lancar ya. Manajer sekarang lancar. Bilang katanya mau syuting film, gue udah bilang ke suami gini,
ya udah sayang, aku di sini dulu, biar aku syuting dulu. Karena Kak Keket nih kayak modelnya udah pulen banget, you know pulen ya. Itu artinya dari zaman dadu dulu. Senior banget lah ya. Senior banget. Ayo mau tahu deh, kayak pasti Next Era Gengs di rumah pengen tahu di dunia permodelan tuh pengen tahu dark side-nya dikit gitu. Misalnya ada nggak sih dunia julid-julidnya, sirik-siriknya gitu? Adin nggak sih? Pastilah. Kalau menurut aku sih di mana-mana ada ya, semua job, semua pekerjaan itu pasti ada ya. Persaingan gitu. Tapi kalau aku sih nganggapnya ya, kita mau bersaing boleh aja, I don't mind gitu. Tapi kita bersaing sehat ya. Gitu. Ya oke, siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih banyak tawaran jobnya gitu-gitu ya. Jadi sportifnya dari ke prestasi. Iya, dan itu juga membuat jadi kita memacu. Kalau aku ya, aku jadi memacu juga. Wah, gue harus lebih bagus, gue harus lebih keren, gue harus ini gitu. Gue harus jadi top of the top gitu. Bisa dibilang persaingan itu emang dari dulu udah pasti ada dan selalu ada. Tapi persaingannya harus sehat. Iya dong, kan itu juga jadi memacu kita, jadi apa ningkatin kualitas diri. Oh, gue harus kayak misalnya mungkin biasa telat, biasa kurang, maksudnya kerjanya gitu malas-malas, ya. mungkin ada masalah di luar, masalah sama keluarga atau masalah pacar di bawah pekerjaan, tapi karena lagi bersaing, saya singkirkan dulu. Pokoknya gue di kerjaan gue harus fokus, top, harus paling keren, harus paling cantik gitu. Awal mulai karir sampai sekarang gitu, pernah nggak sih ngerasain kayak nangis atau sedih gara-gara apa ya, kalah persaingan atau enggak kayak mungkin ditekan sama orang lain pada saat selama karir itu, pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Tekanan mental lah. Pernah pas mungkin pas waktu modeling di luar negeri ya. Maksudnya pas aku base campnya pindah nih dari Indonesia ke Singapura. Jadi aku memang modeling di sana. Bener-bener itu yang udah di Indonesia istilahnya udah enak hidupnya. Karirnya udah oke, tiba-tiba harus ke modeling di Singapura yang which is mulai lagi dari nol. Jadi harus tiap hari harus casting ke sana ke sini, satu hari itu bisa casting 3-5 tempat, dan itu kan belum tentu semuanya dapat, persaingannya sangat ketat gitu. Dan bukan hanya model Indonesia waktu itu cuma Catherine Wilson dan Indah Kalalo. Yang lainnya tuh model dari Australia, dari Europe, dari Singapura, pokoknya dari mana-mana lah. Nggak Somalia dong. Ada dari Thailand, pokoknya itu yang kita stay together ya. Kita kan tinggalnya di models apartment waktu itu. Jadi aku roommate-nya Indah. Terus sebelah kamar kita ada orang Thailand, ada orang Australia, ada yang mix-mix juga kayak aku, campuran-campuran gitu. Cantik-cantik semua. Yang rambut blonde, mata biru, hijau. Aduh, gimana nih saingannya. Wah, itu juga tuh, sedih juga tuh. Ya, kita kok gini banget ya, kayaknya susah banget. Udah, kita balik aja yuk ke Indonesia ya, udah enak. Jangan ya. Jadi saling menyemangati. Jangan dong, pulang ke Indonesia gengsi dong, masih belum ini, harus stop dulu di sini, gue bilang gitu kan. Harus ini dulu lah. Ada sesuatu yang bisa dibanggakan dulu kan, baru pulang ke Indonesia. Tapi saat itu juga kan aku lagi dikontrak dengan Mustika Ratu ya, jadi brand ambassador-nya. Jadi kurang lebih sering bolak-balik juga ke Indonesia karena harus ada pas ada kerjaan dari mereka kan, kalau ada pemotretan, ada launching produk ini, produk itu gitu. Jadi cuma berapa hari di Indonesia, balik lagi ke Singapura. Itu benar-benar benar-benar baru masuk agensi ya. Diukur lengannya berapa senti, oh nggak bisa segini, harus lebih kecil. Keras pinggulnya, semua paha harus kecil. Gue segini, gue makan apa ndak kita? Ya ampun. Langsung stres langsung. Terus kalau kegedean gitu harus diet harus. Saat itu juga? Iya harus, pokoknya nanti next datang ke kantor agensi lagi harus udah kecil gini, langsung. Alhamdulillah berhasil. Indah dapat iklan apa, aku juga dapat iklan apa, kita show-nya di mana-mana, foto majalah di mana-mana. Terbayar. Singapura loh ya, maksudnya internasional, jadi kan bangga banget. Look at her now, Next Era Gengs. Sering show, terus Metro Singapura dulu wajah Eka di mana-mana. Dulu jadi modelnya Metro Singapura. Tahun berapa? 2000-an ya. 2000-an. Gitu. Metro Singapura tuh apa sih? Ini Subway. Metro Department Store itu. Metro Department Store. Makanya gue bilang Metro. Bukan Metro. Bukan. Iya. Dulu sama ini. Indah juga dapat iklan apa itu ya, Giordano. Pokoknya Giordano tuh mukanya dia. Singapura. Belum yang lain-lain. Aku dapat apa lagi ya waktu itu, iklan apalah itu. Banyak lah. Oh, mantap deh.
Tapi dari semua kerempes-rempesan itu dulu kan berarti you harus jaga mood, bener kan? Iya. Pernah nggak tuh jadi berantem sesama model atau sama Kak Indah jadi bentar jadi. Iya kalau kayak gitu-gitu aja sih kita ngertiin ya. Kadang kan kita lagi capek, terus kita juga mungkin lagi ada masalah sama keluarga atau sama pacar gitu ya. Tapi nggak pernah yang ribut gimana gitu, nggak pernah. Kita selalu support each other gitu. Kalau pas lagi catwalk pernah ada celaka gitu nggak sih? Kan nggak semua perfect ya. Pernah kayak jatuh. itu. Aku nggak sempet jatuh sih, sempet kepleset gitu, keserimpet. Terus pernah juga sakit kakinya karena pakai sepatunya kekecilan, terus sepatunya tinggi banget heelsnya. Wah, 25 cm heelsnya. Sampai yang udah terus udah gitu ngelihat model yang depan Catherine tuh jatuh, jadi kan tambah panik kita. Iya benar. Aduh, gue jatuh juga nih pasti situ. Ada beberapa model jatuh. Jadi kalau show gini kan kita masih di belakang masih nih. Bisa ngintip yang depan. Nah kan dari TV gini kan, jadi bisa lihat. Ngelihat yang depan. Waduh, si model itu jatuh. tambah stres jadi makin lagi takut tuh. ya. Makin takut gitu. Jadi, waduh, kira-kira jatuhnya pasti itu. Karena kan stage-nya kadang-kadang nggak hanya lurus aja, kadang suka ada kayak nukik gitu, ada belok. Terus licin. Ya, bahannya glossy kadang-kadang. Apa namanya? Runway. Gila banget. Ya tapi seru lah gitu. Apalagi tuh dukanya kalau jadi model, Kak? Aku pengen tahu deh. Maksudnya selain bisa jatuh, itu kan sebenarnya resiko kerjaan juga. Iya. Terus kadang-kadang bisa ketemu rekan sesama model yang kayak mungkin annoying gitu kan. Apalagi? Pernah sih waktu itu ada annoying, tapi bukan model Indonesia, model luar. Kayaknya memang mungkin beda ya, maksudnya kulturnya beda dia sama kita. Kalau kita kan ada sopan santunnya, kalau mereka mungkin enggak, jadinya ya ngeselin aja sih saat itu. Tapi ya nggak apa-apa sih, aku cuma kasih tahu aja. Nggak bisa gini. Jangan model Thailand yang rese sama you dipaksa makan tom yum. Model mana tuh yang rese dulu? Kayaknya mana Russian deh kayaknya. Rusia ya kayaknya kalau nggak salah. Kenapa? Dibully omongan apa? Enggak, kelakuannya aja gitu kayak nggak sopan gitu ya, kayak rese. udah kasih tahu aja kalau misalnya masih gitu. Untungnya di sini dia dengar gitu. Dalam tanda kutip beda culture, beda tongkrongan, beda obrolan jadinya. Bener. Iya. Tapi kalau model gitu, Kak, kan pasti make outfit dari desainer gitu. Kepo deh, aku masih zaman dulu tuh orang cinlok nggak sih sama para desainernya gitu? Banyak. Banyak. Kebongkar. Apakah kamu salah satunya? Aku enggak lah. Ada lah beberapa temen yang ada ini ya, namanya juga cinta lokasi. Cinlok. Nggak hanya di dunia fashion aja, tapi di lokasi syuting juga. Standar ya, berarti kayak sutradara naksir jadian sama talent. Kalau nggak pemain sama pemain juga gitu. Aku juga pernah. Dia kelepas kan? Begitu. Udah. Iya. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong soal runway itu pernah baju paling mahal, Kak? Mahal banget sampai saya nggak sanggup belinya. Seberapa ya? Aduh, bisa sampai ratusan juta lah. Satu baju? Iya. Yang dipakai runway? Iya. Full Swarovski. Wah, gila, gemar banget sekali ya. Itu jatuhnya bukan baju. Apa tuh? Toko emas dipindahin ke baju. Iya, bener. Lagian emas Swarovski bukan emas nih, gue pukulin loh. Swarovski. Iya. Perhiasan. Iya. Perhiasan jalan ya. Anyway, kalau di balik layar lah, Kakek. Kalian dari tadi kita bahas nih tentang kalau di stage tuh gimana sih? Kalau di balik layar itu Kakek sendiri sebelum naik panggung ada pantangan nggak sih? Kayak nggak boleh makan 1 hari sebelum naik panggung misalnya enggak juga gitu. sih, makan sih tetap makan ya, pasti mungkin pas sebelum show-nya aja, karena kan dikhawatirkan nanti takutnya misalnya pengen ke toilet atau mungkin dikurangin makannya, minumnya, terus juga biar rapih juga gitu kan, jadinya berapa jam sebelum itu aja sih, tapi tetap makan, tetap. Kakek kalau disuruh pilih model atau dunia ke artis jadi aktris. Aduh, pilihan yang sulit asli. Misalnya ada 2 callingan nih berbarengan, aku calling di hari yang sama. Iya. Angkanya sama, jam kerja juga sama. Itu dia tuh sulit ya. Aduh, show sama film acting. Aduh. Tapi jam kerjanya sama, harinya sama, budgetnya sama. Iya. Manajernya juga sama. Manajernya hilang. Aduh. Kayaknya Oke, kita kembali lagi setelah pariwara. Iya, Kakek kan mau mikir. Nggak ada. Pilihan yang sulit tuh ya. Iya. Aduh, apa ya? Nggak apa-apa, kalau nggak kita tanyain yang lain dulu.
Udah kayak itu ya games ya. Waktunya habis nih. Mungkin ke film kali ya. Tapi susah sih ya. Maksudnya aku show juga aku seneng. Tapi kalau film kan maksudnya apa ya bisa apa ya? Ada maksudnya hasilnya bisa panjang gitu. Maksudnya ini kalau show ya selesai show udah gitu. Soalnya harus didokumentasikan. Kalau film ibaratnya bisa jadi apa ya? Porto, bukan porto ya. Dinikmatinya lama lah. Iya benar. Panjang gitu sih. Tapi ya so far sih ya aman-aman sih jadwal kayak misalnya ini jadwalnya udah masuk ya udah ada jadwal masuk bisa nggak mungkin jamnya diganti atau harinya gitu disesuaikan gitu aja. Tapi kalau benar tuh kalau misalnya asli benar-benar ada kayak gitu sulit ya pilihannya. Kayak bisa ya kalau bisa di kota nentuin puasa dulu kayaknya. Mau nentuin puasa dulu. Istikharah dulu ya. Iya, kayak gitu. Tapi di dunia model tuh bener nggak sih ini apa nggak tahu stigma doang atau gimana? Katanya zaman dulu seharus kurus itu sampai harus makannya kapas. Gitu. Aduh enggak itu enggak banget deh tuh makan kapas. Tapi Seumur pernah ada? Enggak ada. Oh bohong ya? Bohong deh. Ini berarti model Somalia. Enggak itu berarti sama kayak tahayul kena pipis kodok. Iya kan? Kata lu buta. Kenapa makan kapas mending nggak usah makan sekalian? Iya kan? Gue tertipu. Enggak lah, nggak pernah lah yang kayak gitu. Oh, apa itu? Kapas sama makan yang gulali mungkin gitu. ya. Iya, namun nenek sihir iya. Itu kapas juga gulanya banyak cuy. Iya, iya, gula. Mungkin dia ngidam gulali nggak ini jadi makan kapas ya. Diwarnain nggak tuh? Nah, Kak Kekat pas jalan-jalan di runway dari dulu jadi model pernah pakai enggrang nggak selalu? Kenapa sih? Sekarang lo tanyain sepeda tingkat. Iya, saya pernah pakai sepatu setinggi-tingginya. Oh pernah banget, berapa belas senti ya itu ya? Tinggi banget, 16 senti kalau nggak salah. Aduh. Tinggi banget itu sampai yang deg-degan. Aduh. Berarti harus dilatih terus itu pakai. Iya sebelumnya latihan dulu dan aku nyobanya benar-benar nggak cuma nyoba di backstage, aku nyobanya di stage-nya. Jadi biar aku bisa ngerasain dan bisa tahu. Ya? Pas lagi masih belum mulai. Jadi pas lagi GR, biasanya aku GR-nya udah aku pakai. Cobain deh, aku pakai deh. Kalau mau mantep, nyoba ini di Komplek Bekasi tuh. Jadi iya di corner block kan. Jadi tantangan nyangkut di corner block. Enaknya sih gitu, dicobain langsung di stage-nya. Jadi walaupun misalnya ada rintangan, jadi nanti bisa diatasi gitu. Oh nanti gue misalnya daerah sini agak-agak gini nih, gue agak-agak susah, ntar gue jangan gini-gini gitu. Jadi at least sudah. Berarti stage itu nggak semuanya bagus ya? Nggak semuanya rata gitu ya stage? Iya, kadang suka ada yang agak nukik lah, ada apa. Aduh, turunan tuh sih. urusan Turunan tuh ngeri itu. Iya. Dan licin. Ini takut nyustruk gitu kan. Iya. Apalagi pakai bajunya rempalita. Iya, panjang gitu. Aku pernah tuh dapat show baju bridal ya, baju pengantin. Beratnya luar biasa berat karena mata semua, bling-bling semua, itu berat banget. Berapa kilo itu baju pernah? Panjang nggak? Panjang, juntai karena kan aku yang terakhir sebelum panggil desainer, gongnya istilahnya kan. Jadi bahasanya gong ya. Ini nih gongnya nih. Gongnya tuh jadi baju masterpiece-nya gitu. Jadi yang baju yang paling ininya itu berat. Sumpah itu aku sampai nanya ini baju berapa kilo? Berapa kilo gitu? 5 kilo apa baju doang ya pernah baju ya. 5 kilo. Jadi memang kan bajunya ini banget kan tumpuk-tumpuk gitu udah gitu panjang menjuntai sampai berapa meter itu belakangnya. Bingung kan tuh muternya gimana nih Eke makanya. Itu makanya harus model tuh harus pinter. Benar. Ini skill dari segala aspek. Betul, pinter dan dia harus kuat juga 5 kilo. Iya, terus gimana caranya biar gue juga mukanya nggak keberatan, tetap harus cantik, harus gimana kan itu harus semuanya harus di set gitu. Itu semua di set Chris ya. Gue pikir tuh model kalau tenang karena dia udah tenang, padahal di hatinya anjing berat. Iya kadang-kadang, aduh dalamnya keserimpet gitu kan gimana? Tapi kan gue kan nggak boleh orang tahu gue lagi problem gitu kan. Orang kan pengennya ngeliat gue cantik gitu kan. Orang pengennya ngelihat hasil dari masterpiece-nya si desainer ini bagus gitu ya. Mereka kan nggak mau peduli kita lagi ada problem apa, pokoknya harus keren, bawainnya harus wah gitu loh. Kalau cuma jalan ke depan post balik lagi ya itu mah semua orang juga bisa. Gila. Udah ratusan model mungkin ribuan ya sudah menaruh karyanya di Kak Kekat nih. Tapi pernah juga yang itu baju ya, pernah juga yang rambut. Rambutnya tahu rambate, rambatannya di apose. Rambatenya tahu nggak yang film Simpson? Iya. Yang tinggi kayak maminya itu kan. Tinggi begitu kayak kan. anduk ditumpuk gitu ya. Tinggi gitu. Sementara kamu harus tetap cantik. Tapi jalannya rambut asli palsu.
Tambah lah, tambah. Tapi kan rambut kita juga ini juga disasak-sasak, tambah lagi, belum aksesorisnya. Jadi gini, aduh, udahannya sakit kepala saya. Tapi emang mereka kan maunya tetap kita nggak ini. Berarti harus balance juga ya, Pala ya? Iya dong. Harus cuy. Walaupun sebelum show, aduh pusing ini sakit kepala kan banyak jepitan-jepitannya untuk nahannya karena kan rambutnya gitu. Belum aksesorisnya yang berat-berat gitu kan. Terus udah tapi pas show-nya kan harus dihilangin tuh semua rasa pusing, rasa sakit, rasa berat itu harus nggak ada karena sekali ada di pikiran kita itu pasti akan terpancar di raut wajah. Iya, jadi itu dihilangkan dulu deh tuh. Berarti kerjaan model itu ya? Gampang jadi model tuh. Kata siapa jadi enak ya jadi model gampang. Jalan doang. Jangan salah. Ngepost aja jalan tuh semua ada triknya, ada skillnya. Iya. Tadi cerita kakek itu menunjukkan bahwa ternyata nggak benar-benar nggak gampang gitu. Nah, yang jadi pertanyaan setelah udah tahu nih kerjaan catwalk itu nggak gampang. Kalau boleh tahu nih Kak, apa ya? Masa gue ngomong imbalan lagi sih? Iya. Honor kan aku terbesar. saat itu jadi model termahal. Oh iya, bangga banget gue di sebelahnya lagi. Nular, please nular. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Host termahal. Host termahal gitu. Aduh. Itu alhamdulillah lah. Maksudnya aku juga sempet yang waduh, dinaikin lagi sama agensi aku. Aku yang gini, nih yakin nih nanti nggak ada yang mau panggil aku show kan sempat insecure juga ya. Iya. Mahal banget. Aku bilang ya ini bakal jadi yang termahal daripada model-model lain. Aku bilang yakin Mbak. Aku bilang ntar aku nggak ada ngajak show lagi. Aku sempat gitu kan. Ntar aku nggak ada ngajak aku show dengan harga segini. Enggak, tenang aja gini. Ternyata pokoknya tuh ya. ternyata wah tetap banyak show-nya berhasil. Wow. Yes, alhamdulillah. Ya maksudnya kalau boleh tahu berapa sih? Aduh, jangan dong. Range aja. Iya, range. Gue pernah sampai dapat seharga Innova lah gitu sekali catwalk misalnya gitu. Aduh, janganlah. Pokoknya adalah. Ada. 3 digit ada. 2 digit, 3 digit. Waduh, ini. Alhamdulillah pokoknya. Berarti mahal. Udah fix mahal. Iya, tapi maksudnya deg-degan juga saat itu. Waduh, sempet yang ntar dengan harga segini aku jadi dikerjaannya jadi sedikit gitu harga kan. segini, rekor di tahun berapa? Harga segitu sekarang udah berapa? Segitu di tahun 2000? Iya, tahun 2000-an. 2000-an. Wow. Iya, makanya maksudnya ya dengan begitu juga kan aku juga kan karena model itu kan juga biaya hidupnya nggak ini biaya hidupnya tinggi karena kan kita juga harus tetap selalu kelihatan keren gitu, apalagi kayak misalnya selesai show pengen dibeli bajunya kan juga mahal-mahal. Kadang juga bukan hanya desainer Indonesia tapi desainer luar juga kayak Versace Boss segala macam lah, banyak lah pokoknya banyak lah ya brand luar, Dior gitu, jadi Chanel, jadi ya karena kan pengen punya juga ya gitu. Jadinya tapi ada desainer luar apa lokal yang dirimu tuh masih belum kesampaian. Gue pengen deh dia, maksudnya pakai ininya dia, outfitnya dia, piece-nya dia. Siapa ya sekarang? Indonesia misalnya siapa? Udah semua Indonesia. Semua brand. Igun gitu mah pasti udah ya. Udah. Udin. Terus siapa lagi? Kalau luar. Misalnya pengen sama Louis Vuitton. Luar juga sering karena kan aku juga maksudnya semua brand luar kan dulu selalu masuknya Plaza Indonesia ya. Nah itu selalu show tuh Max Mara semua di Plaza Indonesia biasanya, dan kita show-nya di La Moda Cafe itu. Masih ada ya La Moda Cafe sekarang. Nah di situ tuh selalu ada yang brand masuk dari luar negeri masuk ke Indonesia pasti show, dan aku pasti jalan. Dan pasti juga mereka selalu minta aku untuk jalan. Ya udah pro. Kalau kayak Bunda Anda Avanti pernah? Pernah. Oh, udah. Dia sebagus banget ya. Semua. Aku tuh ya dulu ya lagi zaman-zamannya sering show, dalam satu hari tuh aku bisa show bukan hanya satu. Jadi pulang dari misalnya Ciracas lanjut bisa, mana gitu. Pagi tuh aku bisa, misalnya contoh, pagi tuh aku show. Biasanya yang show pagi-pagi tuh show batik kayak Dana Hadi gitu-gitu ya. Show pagi tuh. Dari situ langsung siangnya aku udah pemotretan majalah Dewi misalnya. Dari situ terus aku sorenya ada show Pasaraya. Terus malamnya lagi aku ada show apa. Jadi karena aku memang karena diinginkan oleh pihak-pihak, jadi aku bisa tuh nggak sometimes nggak ikutan JR. Kalau nggak kan harus standby. Seharusnya tuh standby, tapi karena ya Catherine nggak bisa waktunya nggak ada. Ya nggak apa-apa deh, mereka selalu langsung aja ya. Ya udah nggak apa-apa deh, langsung datang aja ganti make up.
Berarti one of the most highest demand ini. Ya, makanya ini mungkin dulu agensi aku berani aku naruh harga gitu karena banyak permintaan. Jiwa rockstar-nya bukan karena dari dia menganggap dia artis, tapi emang dia dibutuhin banyak orang. Alhamdulillah. Kan kadang-kadang ada tuh yang nggak sibuk-sibuk banget tapi sibuk banget kayaknya kelihatannya. Atau biar kelihatan sibuk. Ada kelihatan sibuk. Kalau ini emang sibuk. Ini emang sibuk pada itu. Waduh. Berarti satu kali owner tuh bisa tuh dapat rumah tuh kayaknya di Jakarta Timur. Waduh. Kayaknya Enggak beli sih, pulau enggak gitu juga, enggak gitu juga sih. Tapi sangat cukup dan sangat lebih lah pada masa itu ya. Oke banget lah. Aduh, aku jadi pengen jadi model. Enggak, beda iklimnya beda kan gue bilang iklimnya beda sekarang. Kalau aku cocoknya jadi model apa? Model apa ya? Kamu mau jadi model apa? Pojok busana. Pojok busana. Enggak, Ayo, nanti kapan ini nih aku ini dikit ya, nggak apa-apa ya. Promo dikit. Nah, ini aku rencana aku pengen ngeluarin brand aku gitu. Nanti ada kerjasama sama desainer aja. Nah, nanti aku kalian show ya. Mau bikin ini, ya kan seru-seruan, maksudnya nanti kolaborasi aja gitu kan. Ada model-model catwalk, ada kalian juga, biar seru. Ya nggak? Bisa. Wah, ini langsung di casting nih sama aku sekarang. Bisa. Sebutin aja waktunya. Gue kayaknya harus booking dari jauh-jauh hari. Sakit. Aduh. Mabol gue. Aduh, enggak. Jadi pas kena ininya, ini ya? kebelah gitu, aduh. Gue udah pernah kepo deh dikit. Kan model itu identik dengan kayak semuanya lifestyle yang wah gitu-gitu, fabulous, glamorous. Iya. Tapi pernah nggak sih seorang model tuh punya barang KW gitu? Kalau KW sih aku nggak pernah ya, karena menurut aku mendingan aku nggak usah punya daripada KW gitu. Maksain, nggak usah. Jadi banyak juga kok brand-brand yang nggak maksudnya bukan yang brand, bukan yang tapi produk-produk dalam negeri. Terus banyak juga kan kayak teman-teman yang kayak gue lagi coba usaha nih, bikin ini. I don't mind gitu, beli, pakai gitu. Maksudnya, tapi daripada yang branded tapi palsu, mending nggak usah. Iya, malah kesian. Ibaratnya nggak usah maksa deh. Lebih gitu. baik pakai produk lokal original daripada harus pakai luar maksain tapi KW gitu. Iya, mendingan original karena saya suka original. Saya suka yang original. Of course. Berarti gini ya, Be you. Original. Kalau aku ya, nggak tahu ya kalau orang lain. Presented by Terus aku juga nggak suka kayak sekarang kan lihat brand lagi ada, kita nggak usah sebut brand, nama brandnya ya. Brand itu semua orang pakai itu. Malah nggak mau, justru aku malah suka ini apa lu mah? Iya, justru aku juga udah punyanya udah dari zaman dulu karena belinya di luar ya. Di Indonesia belum tren, aku udah pakai. Tapi giliran semua orang pada pakai, aku jadi malah nggak aku pakai, malah aku simpen. Males gue pakainya samaan. Bukan. Dia ngeluarin ini juga pasti ada gelasnya, terus ada serbetnya tuh. Gak, pokoknya terlalu samaan gitu loh. Jadi, Hermes. Jadi, gitu. Ya maksudnya lihat aja, maksudnya terlalu ini gitu. Gitu. Kak Keket, itu berarti benar. Di masa dulu Kak Keket jadi seorang apa ya? Baca lagi. Apel soda, saude dibaca. Kenapa sih diperhatiin? Dulu kan bisa dibilang Kak Keket ini seorang bintang yang berjalan di atas runway gitu ya, catwalk. Seorang bintang tuh pada masa itu pulang dari kerja tuh kemana Kak Keket? Tergantung, sometimes kita pengen nongkrong juga karena kan ya udah capek ya seharian kerja gitu kan, juga pengen juga dong kongkos sama teman-teman, tapi ya dilihat juga jadwalnya kan besoknya juga udah, kalau terlalu pagi terlalu full lagi jadwalnya juga yang lebih baik pulang istirahat. Tapi kan zaman dulu belum ada abnormal, Big Brother, Brotherhood, belum ada. Banyak yang lain say. Senoparty belum ada, belum hidup. Dulu nongkrongnya di mana sih? Dulu mana sih? Sarina enggak? Ya ada juga. Kalau nggak Tanamur. Zaman dulu mah Hard Rock. Highlight. Enggak sampai ke situ. Di Hyatt kan ada tuh Burgundy gitu. Terus apalagi ya di Saripan Pacific ada tuh apa dulu namanya gitu. Saripan Pacific. Lounge gitu. Gitu. Musro. Oh, Musro pernah. Wajib nggak? Musro.
Iya ya, itu kayak dari zaman ke zaman ya. Tapi masih nggak sih nongkrong gitu masih? Enggak, kayaknya udah. Sekarang udah malas sih, Bo? Enggak, udah. Terima kasih ya, sekarang. Sometimes kalau lagi ada event, kayak misalnya ada acara keluarga ulang tahun atau sahabat gitu ya. Oke lah, pergi sekali-sekali. Cuma ya bedanya gitu lah ya. Sekarang udah jarang juga kan keluar, jadinya udah waktu istirahatnya juga kan sekarang udah lebih beda early ya. Gitu. Tapi kalau lagi nongkrong gitu nih Kak, catwalk nih, model-model gitu lagi ngumpul. Ada nggak sih yang bayar itu split bill atau patungan? Oh iya, biasanya gimana sih kalau model? Ada, iya. Tetap Biasanya kayak gitu, ya? tetap. Split bill, tetap. Split bill. Oh. Gue berapa? Iya. Ntar pajaknya itu. Atau kadang nggak dihitung. atau kadang yang apa gue yang bayar dulu nanti gantian next gitu. Wah, itu yang ngeri. Itu yang ngeri itu. Kenapa? Ya kan? Dibayarin dulu, lu bayarin dulu deh gitu. Besoknya udah gak temenan. Lupa ya. Better nggak diminta sih. Iya. Kalau mau bayarin mendingan emang kita mau ngasih Emang gitu ya. gitu aja. Berarti Kak Keket dulu sering naktir lah ya? Hello, Ya, gitu 3 deh. digit, Pak. 3 digit, Pak. Oh. Nah, tuh kan. Ada yang ngutang mulu bayar. Tapi ada nggak sih model dengan keperawakan Pasti finansial? ada lah ya. Ada ya? Ada. Ya udah pakai lo dulu nanti gua transfer tapi lupa ya. Nah, itu. 10 tahun berlalu. Itu lebih serem Ya dari sudah lah horor. ya Iya. gitu lah. Lebih sudah lah ya. menakutkan. Lebih serem dari lagu. Di Makanya kasunya. nggak usah diharapin juga mau ini udahlah ya gitu. Nah, jadi Kak Keket nih jadi seorang model paripurna, terus main film juga, ya kan gitu-gitu. Yuk ke depan mau jadi apa lagi, Kak? Mau nyobain apa lagi? Iya. Apa? Udah, gua mau di model. Apa yang Ya itu yang aku pengen punya sekolah modeling Oh, biar iya. aku bisa Amin, bentar lagi buka. menyalurkan ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu. Sekarang saatnya kita bermain games PMS atau pilih mana si Gimana sih? Gitu. Oke. Aduh, nah, jadi- pilihannya pasti sulit-sulit deh. pasti. Ah. Nah, cuman peraturan gamesnya adalah tidak boleh tidak memilih. Nah, harus jawab. Harus jawab. milih. Kalaupun misalnya nggak enak gitu, jawab aja dulu terus kasih klarifikasi. Maaf nih ya, gitu-gitu. Oke. 3, 2, 1 dari gua dulu ya. Nggak mau denger. Indah Kalalo atau Endita? Aduh, pilihan yang berat. Dua-duanya sahabat aku. Pilih satu lalu kasih alasan. Harus Aduh, memilih. Indah Kalalo karena kita pernah susah senang bersama. Mas! Dua-duanya Benar. pernah sih, tapi kita pernah Indah Kalalo. surviving di Singapura bersama ya. Indah Kalalo. Indah Kalalo. Tapi Endit juga, I love you. Endit juga tuh, udah kan aman. Ya. Dan berikutnya, Ari Wibowo atau Primus Yustisio. Aduh, dua-duanya pernah Manusia jadi milenium. pernah jadi pasanganku, pernah jadi suamiku di sinetron. Siapa ya? Aduh, susah pilihannya. Hah? Adam John. Iya, ujung-ujung milihnya Adam John. Ari Wibowo deh. Ari Wibowo. Harus milih ya? Iya harus. Tapi dua-duanya suamiku jadi Wah, sinetron itu. suami mana Di yang lebih- sinetronnya nanti suamiku nonton. Iya, suami mana yang lebih mengenakan lah waktu itu. siap. Maksudnya di film gitu. Yang lebih berasa gitu. Yang episode lebih banyak. Gua ketularan nih. Getarannya nepak cuy. Siapa Haribo berarti? Apaan Haribo. nih? Yang mana? Primus. Aduh, Primus ganteng juga lagi. Dua-dua. Gue gak bisa di Chris, gue gak bisa milih. Bukan lu. Pilihan. Oh, bukan. Pilihan Kak yang Keket sulit. ya. Aduh. Keket. Udah deh, ini gue pilih Sule deh, beres. Iya benar sih. Benar sih. Next. Sofia Lacuba atau Nadia Hutagalung? Aduh, dua-duanya temen. Aduh. Kak Salma sama Kak Sofia Lacuba kalau ketemu ya. Ya boleh, lagi di Jerman sekarang. Oh di Jerman. Besok aku main lagi ke Frankfurt. Oh. Main ke Berlin. Ngapain? Dua-duanya Tembok. ini. Bikin tembok. Kalau Nadia waktu itu di zaman Singapura kan, dulu masih zaman MTV. Terus aku kan juga tinggal di Singapura, jadi kita hangout bareng. Ya. Bayi pilih siapa? Aduh, susah ya. Nadia udah jarang ketemu, Sofia coba deh. Iya. Gitu. Nadia, I Udah love mulai you jago juga nih. loh. Wah ini kayak sulit. Aduh. juga nih. Nih. Ini sulit nih. Nih. Vincent Rompis atau Desta? Wah, ini sulit. Apa nih? Ya, saya Sama selalu, Kayak tadi jawabannya. setiap ketemu selalu dua-duanya soalnya. Oh gitu. Iya. Yang lebih lucu deh. Hah? Sama sih mereka. Pernah Mereka kerja bareng ya, udah- Mbak? Iya, sering. Oh. Jadi ini mungkin mempermudah yang lebih ganteng nih. Waduh, Jangan dong. Vincent atau Desta udah? sepaket mereka. Iya. Vindes sepaket susah nih berat. Sepaket Next. itu. Chris. Foto dibayar murah atau catwalk dibayar murah? Nggak mau dibayar murah. Nah. Oke. Nggak mau dibayar murah, mending Next. nggak usah cari model lain aja. Rumah kecil segini, kecilnya, tapi punya sendiri atau rumah mewah tapi ngontrak.
rumah kecil tapi punya sendiri ya. Tapi maunya rumahnya yang besar tetap. Tapi punya sendiri. Pokoknya yang penting semuanya punya sendiri. Nah, yang penting berarti ya rumah kan? kecil Jadi nggak apa-apa pusing. Ya. Terus, Chris, cantik bad attitude atau gak cantik tapi good attitude? Nggak cantik tapi good attitude. Ini kalau misalnya besok punya murid ya? Karena cantik itu bukan hanya bentuk wajah ya, maksudnya cantik itu dari attitude gitu. Jadi kalau cantik tapi kalau bad attitude jadinya nggak cantik. Bener. Cantiknya hilang Jadi gitu. Tapi kalau nggak cantik tapi dia good attitude itu jadi cantik kalau buat aku ya, karena aku ngelihatnya dari keseluruhan bukan hanya dari ini aja. Aku mau nanya lagi, cowok ganteng atau cowok humor? Cuma 2 itu aja pilihannya. Emang mau ada pilihan apa? Mau ada pilihan ketiga nggak? Cowok ganteng, cowok humor apa cowok ngondek? Ya, pilih mana? Humor dong. Iya dong. Kalau ganteng nggak humoris gue ngebosenin. Tuh sama lu kayak rambut tuh. Lu humor. Humor. Nerd atau bad boy? Oh, bad boy. Oh. Bad boy. Still ya, maksudnya ternyata emang sometimes bad boy itu punya gaya rekat. Tapi yang nerd itu kadang-kadang kelihatannya doang di awal nerd, tapi tiba-tiba setelah di ini lebih bad boy yang si bad boy. Lebih ngacak-ngacak ya. Itu kan itu yang suka surprising ya, suka. Iya, aku tuh pengen kayak gitu yang nerd, yang surprising. Kok jadi always understanding. Tepuk tangan dong buat luar biasa. Dulu tuh gue tadi udah gatal juga pengen jawab pertanyaan itu. Bisa boleh gue berarti boleh. Jangan. Kita jawab dulu. Jangan. Kita jawab dulu, kalau mau dikat kata aja. Jangan. Pengen tahu itu. Nah, Kakek punya nggak conclusion atau kata-kata yang mau disampaikan buat para model-model starter yang baru terjun? Whatever it is, boleh ke situ ya ngomongnya. Whatever it is boleh ngomong, misalnya buat yang baru mau join, gitu lah. Oke, Catherine ada pesan-pesan buat semua adik-adikku tersayang, buat para model-model atau yang baru mau mulai jadi model. Pokoknya banyak pelajaran yang harus dipelajarin untuk jadi model, become a professional model. Terus tantangannya juga banyak, so enjoy aja dan jangan pernah berhenti untuk belajar karena akan selalu banyak sesuatu yang mesti kalian tahu, nggak cuma jalan pose atau catwalk cuma gitu aja, tapi juga banyak banget yang mesti dipelajarin, banyak mesti kayak untuk jalan show gitu juga untuk disesuaiin bajunya. Jadi terus temanya apa itu juga harus dipelajarin, jadi bukan cuma hanya pakai baju, jalan pose itu enggak, tapi juga masih banyak hal yang harus dipelajarin. Terus juga harus percaya diri, harus apapun yang kalian lakukan harus do your best. Gitu aja. Wow, thank you. Mantap ya. Undang narasumbernya langsung yang paling puncak ya. Yes, sekali lagi jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan mungkin bisa di komen juga siapa kira-kira yang bakal bisa memberikan inspirasi dan pelajaran buat teman-teman Nextera Gengs. Yes. Thank you so much sudah undang aku. Kita yang terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa. Bye.